Selamat sore, Pak Lexi dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Reynardo Simon Lohena Pesi atau biasa dipanggil Pesi. Saya akan memaparkan bisnis plan yang akan saya kerjakan di departemen yang saat ini saya handle, yaitu Departemen New Business dan Underwriting di tempat saya bekerja saat ini. Saya bekerja di Ciputra Life. Ciputra Life merupakan anak usaha dari PT Ciputra Internasional dan PT Tunas Andalan Pratama yang dibentuk dengan visi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ciputra Life telah berdiri sejak 1 Februari 2017 yang selanjutnya diperingati sebagai hari berdirinya dari perusahaan ini. Selain memiliki visi untuk membangun masa depan yang lebih baik, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Ciputra Life yang salah satunya menekankan kepada prioritas kepada nasabah, yaitu menyediakan produk dan layanan yang berkualitas, inovatif, dan memberikan nilai tambah bagi nasabah. Selain itu, salah satu core values kami adalah customer focus, di mana kami akan mengembangkan produk dan layanan yang selalu fokus kepada pelayanan kepada nasabah. Sesuai dengan janji Ciputra Life tersebut, kami telah menghasilkan beberapa produk dan layanan yang kami jual di pasaran, di mana fokus pengembangan atau perbaikan proses yang kami lakukan saat ini berfokus kepada produk-produk asuransi jiwa kredit yang berkontribusi terhadap 80% keuntungan perusahaan. Tiga produk tersebut yang kami maksudkan sesuai dengan yang kami beri kotak ini, yaitu asuransi Ciputra Jiwa Kredit, Citra Jiwa Proteksi Kredit Ultima, dan Citra Jiwa Proteksi Kredit Prima. Saat nasabah melakukan pembelian rumah secara KPR atau kredit pemilikan rumah, maka ada beberapa proses yang nasabah lakukan atau lalui. Yang pertama, nasabah membeli rumah dan membayar DP dan menginfokan pembiayaan secara KPR. Kemudian nasabah akan mengajukan KPR ke bank dan melengkapi berkas pengajuan kredit pemilikan rumah. Langkah ketiga, bank akan melakukan verifikasi berkas dan data nasabah. Bank juga akan memastikan eh, apakah nasabah memiliki status kredit yang baik dengan melakukan BI checking. Lalu langkah keempat, bank akan melakukan analisa kredit yang diajukan oleh nasabah. Di proses kelima, bank akan mengeluarkan keputusan pemberian kredit. Nah, pada fase inilah, nasabah perlu mendapatkan perlindungan asuransi jiwa kredit yang bekerja sama dengan kami, yang biasanya kami nanti akan mensupport partner dari bank tersebut. Di langkah terakhir, bank akan melaksanakan akad kredit dan pencairan kredit untuk membeli rumah yang diagunkan oleh nasabah. Pada proses asuransi jiwa kredit tersebut ada beberapa pain points yang dirasakan oleh nasabah. Yang pertama, terkait nasabah umumnya tidak mengetahui secara pasti manfaat dari produk asuransi jiwa kredit yang melindungi kredit yang dia lakukan. Yang kedua, pada saat pengisian aplikasi banyak kejadian nasabah hanya membubuhkan tanda tangan dan pengisian aplikasi asuransi jiwa kredit dibantu oleh sales dari pihak bank. Selain itu juga karena panjangnya aplikasi atau banyaknya berkas yang harus diisi, banyak juga nasabah yang bahkan tidak menandatangani form aplikasi pengajuannya. Sehingga mungkin ada kalanya terjadi sales bank atau oknum sales bank melakukan peniruan tanda tangan nasabah dan membubuhkannya di aplikasi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah SLA proses yang cukup panjang dari flow KPR yang kami sampaikan ada 6 flow sebelumnya tersebut, dan ditambah dengan flow untuk mendapatkan asuransi kredit dari sisi nasabah, dapat disimpulkan ada proses yang cukup panjang. Kami mencoba untuk menggunakan teknik Scamper untuk mencoba menganalisa kembali hal-hal apa saja yang bisa dilakukan perbaikan dari proses bisnis tersebut. Kami memilih 2 poin saja, yaitu S dan C atau substitute dan combine. Di proses substitute kami akan bertujuan untuk menggantikan ringkasan versi produk dan layanan yang selama ini disatukan dalam form surat pengajuan asuransi jiwa kredit menjadi dalam bentuk video yang kami kemas dengan sangat apik dan kami share dalam bentuk short link. Yang kedua, mengkombinasikan. Kami akan mengkombinasikan e-application yang saat ini sebenarnya sudah kami miliki, namun proses penggunaannya belum terlalu maksimal, sebab pada umumnya pihak bank masih menggunakan form dalam bentuk soft copy ataupun hard copy. Lalu e-application tersebut akan kami sandingkan dengan e-KYC yang bekerja sama dengan vendor, di mana beberapa vendor sudah mulai menggunakannya dan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga dengan metode tersebut, uh, proses validasi data nasabah bisa langsung dilakukan secara real time. Ini adalah gambaran dari form surat
kredit yang biasanya nasabah terima pada saat nasabah akan mengajukan asuransi jiwa kredit ketika mengajukan KPR ke bank. Halaman satu akan berisi data-data pribadi nasabah dan data-data terkait kredit yang dia ajukan. Halaman kedua sampai halaman kelima ini berisi tentang ringkasan informasi produk dan layanan yang nasabah ambil untuk melindungi proses kredit yang dilakukan di bank. Di mana halaman ke-6 ini berisi pertanyaan-pertanyaan kesehatan dan juga penandatanganan persetujuan nasabah atas aplikasi yang dia isi tersebut. Nah, dengan uh, proses substitusi yang kami lakukan, maka kami akan membuat video dari ringkasan informasi produk yang sebelumnya kami sampaikan tertera dalam bentuk cetakan. Sehingga di dalam video tersebut kami akan membuat semenarik mungkin, kemungkinan besar akan dalam bentuk karakter kartun, dan diharapkan bisa memberikan penjelasan yang utuh kepada nasabah sehingga nasabah bisa memahami dengan baik manfaat daripada produk yang diambil. Rencana video yang akan dibuat ada beberapa poin. Yang pertama, akan ada semacam greeting dari CEO Ciputra Life, kemudian dilanjutkan dengan manfaat produk yang nasabah ambil. Lalu akan disampaikan juga terkait ilustrasi simulasi manfaat eee, dari produk yang mereka ambil, serta dijelaskan juga tentang tata cara mengajukan klaim. Lalu jika memungkinkan kita akan menambahkan informasi-informasi tentang produk-produk lain daripada Ciputra Life ataupun informasi lain yang dianggap penting dan menutupnya dengan menginformasikan cara menghubungi Ciputra Life baik lewat telepon, email, WhatsApp, dan sebagainya. Proses perbaikan kedua yang kami lakukan yaitu dengan membuat atau mensandingkan antara e-application dan e-KYC, di mana saat ini kami sudah memiliki sistem yang sebenarnya nanti bisa dikoneksikan sebagai e-application dan juga kami akan bekerja sama dengan calon vendor untuk mengolah atau mengelola proses e-KYC yang berhubungan dengan web dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Secara umum, proses yang nantinya akan diperbaiki kalau melihat dari flow SOP penutupan asuransi ini, ada beberapa step yang nanti akan disederhanakan dengan adanya proses e-KYC dan e-application tersebut, seperti yang kami tampilkan dengan di kotak merah ini. Nah, setelah proses e-application e-KYC bisa dilakukan, maka langkahnya akan menjadi lebih mudah, di mana setelah nasabah mengajukan KPR ke bank, nasabah akan diberikan oleh bank link yang berisi e-application kami, memuat tentang aplikasi dari asuransi jiwa kredit Ciputra Life. Lalu nasabah akan mengisi e-application tersebut menggunakan peralatan mereka baik HP ataupun tab. Lalu nasabah akan mengupload iktp mereka. Setelah nasabah mengupload, akan ada proses di mana e-application tersebut terkoneksi dan tanda kutip berbicara dengan aplikasi yang bisa melakukan e-KYC tadi. Sehingga data yang nasabah upload tadi, baik nomor induk kependudukan maupun foto daripada iktp-nya akan divalidasi dengan sistem yang ada dan sistem e-KYC tersebut akan mengirimkan OTP ke HP nasabah tersebut. Sehingga ketika nasabah sudah confirm, maka data terverifikasi dan nasabah akhirnya bisa diaktifkan polis asuransi jiwa kreditnya. Kami juga melakukan proses market testing dengan memberikan kuesioner yang kami mintakan kepada stakeholder dari program ataupun proses ini untuk bisa memberikan input ataupun feedback-nya. Kebetulan saat ini baru ada 3 responden yang terdiri dari Head of Sales, VP Operation dan IT, dan VP Business Development, Sales dan Product yang merupakan 3 pihak yang cukup penting di dalam proses bisnis yang kami lakukan setiap waktunya. Dari hasil proses market testing tersebut, melalui pengisian kuesioner di link ini, yang pertama kami menanyakan tentang bagaimana pendapat mereka tentang pembuatan video reply ini. Ketiganya menyatakan sangat menarik. Lalu kami juga menanyakan apakah ada masukan terkait ide pembuatan video reply tersebut. Ada beberapa masukan yang disampaikan. Yang pertama, untuk informasi terkait produk lain sebaiknya tidak dimasukkan, sebab berkaitan dengan komitmen kita di dalam perjanjian kerjasama. Karena biasanya ada larangan untuk kami menyampaikan atau memasarkan produk lainnya. Yang kedua, alangkah bagus setelah reply langsung ke proses pengajuan SPAJ atau pengajuan yang melalui application dan diberikan tata cara pengisian aplikasi secara jujur dan benar. Yang ketiga, video reply tersebut ringkasan informasi produk dan layanan kiranya agar dibuat sesingkat namun menarik. Nantinya link video dan link diharapkan bisa disatukan sehingga jadi proses yang baik. Lalu kami juga menanyakan tentang bagaimana pendapat
para responden terkait ide proses tentang e-application dan e-KYC, dan ketiganya menyatakan sangat menarik. Lalu kami juga menanyakan apakah ada masukan terkait ide proses dengan e-application dan e-KYC. Yang pertama, masukannya adalah kapan bisa diimplementasikan karena kompetitor sudah mulai melakukan proses seperti ini sehingga dengan metode ini bisa mempercepat SLA proses dan tentunya tujuannya adalah untuk kebaikan nasabah. Yang berikutnya adalah dijelaskan impact jika aplikasi tidak lengkap dan tidak jujur. Lalu ketiga, perlu dipersiapkan mekanisme proses dengan metode ini dan yang perlu melakukan MCO terlebih dahulu. Karena kalau ada proses MCO tentunya ada proses yang harus ditindaklanjuti di luar daripada proses yang tadi. Sehingga kiranya dengan metode e-application dan e-KYC ini, seluruh proses bisa mengcover semua jenis pengajuan, baik yang memerlukan medical check-up maupun tanpa medical check-up. Dan diharapkan keseluruhannya dapat mempercepat SLA. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Selamat sore.